Selamat malam, nama saya Irfan. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan menjelaskan tugas 2 dari analisis dan visualisasi data. Oke, jadi langsung saja. Di sini saya akan menampilkan list dari kode yang akan saya gunakan. Dikarenakan saya tidak akan bisa mengingat semuanya. Jadi pertama kali kita harus import library dari readXL untuk membaca file Excel, kemudian ggplot untuk membuat plot, kemudian dplyr untuk mutasi data, kemudian ggpubr itu untuk menambahkan persamaan pada garis linear regression di bagian paling bawah nanti. Oke, itu semua. Oke, sekarang kita import filenya. Kita bisa lihat. Oke, nah ini apabila kita cek untuk data kebahagiaan, dia adalah karakter. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk dianalisis dengan ggplot. Nah, agar bisa digunakan, kita perlu untuk yang pertama mengubahnya sebagai data numerik as numerik data kebahagiaan. Oke, sekarang kita cek lagi. Oke, sekarang sudah numerik. Nah, tetapi dia akan muncul plus 09 seperti ini. Nah, ini dikarenakan kalau kita lihat dari data aslinya, ini adalah sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah dalam skala miliaran. Nah, jadi untuk disingkat itu dia secara otomatis akan menampilkan seperti ini. Nah, permasalahannya dia apabila dia tidak diubah, dia akan juga menampilkan hal yang sama ketika kita membuat plotnya nanti. Nah, oleh karena itu ini kita perlu ubah terlebih dahulu dari miliar ke jutaan. Seperti itu. Jadi kita menggunakan
fungsi dari dplayer tadi. Nitik kebahagiaan kita bagi menjadi 1 juta. Artinya kita ubah jadi miliar kejutaan seperti itu. Kemudian pendapatan dikarenakan kebahagiaan kita ubah jadi si pendapatan kita juga berubah. Oke. Nah, dia sudah jutaan. Tetapi dia masih muncul pas 03. Nah, menghilangkan itu kita nanti akan menambahkan ini. Oke, sekarang kita bisa langsung ke tugas pertama, yaitu membuat histogram kebahagiaan. Kita pertama tambahkan ini, jadi menghilangkan plus 03-nya ini yang 99. Nah, kemudian kita bisa baru membuat histogramnya. Kita pakai ggplot, kita melakukan data yang digunakan, dan S sebagai untuk menentukan aksisnya. X itu kita ambil sebagai dari kebahagiaan. Yang keong histogram dia akan buat secara otomatis B-nya ditentukan. Kita membuat fungsinya sesimpel mungkin. Jadi hasilnya nanti kurang lebihnya adalah apa yang ditampilkan secara default seperti itu. Kemudian kita tambahkan judul. Biar lebih jelas. Kebahagiaan. X sebagai kebahagiaan. Dalam juta. Dikarenakan kita sudah ubah tadi angkanya ini jadi 03. Kemudian Y-nya frekuensi kemunculannya. Oke, saya rasa cukup. Kita coba kebahagiaan. Nah, ini dikarenakan tidak ditentukan B-nya, jadi dia akan secara otomatis ditentukan 30. Apabila kita hitung ini ada 30, jadi 1, 2, 3 ini sampai 30. Nah, ini yang dimunculkan bukan angka seperti ini, tapi 2000, 4000 dalam juta seperti itu. Dia mengikuti perintah ini seperti itu. Nah, secara interpretasinya itu
datanya fokusnya itu frekuensi yang paling banyak itu ada sekitar 2000 sampai 5000 mungkin di sini ya, 5000. Terus ada beberapa yang tinggi dan juga ada data yang tayang mendekati nol. Ini tidak kelihatan bahkan. Jadi artinya distribusinya tidak simetris, ada beberapa outlier seperti itu. Oke, dari histogram sudah selesai. Kemudian yang kedua kita membahas scatter plot. Scatter plot kita juga bersama, jadi kita pakai ggplot data. Scatter plot kita dari pendapatan dan Y-nya kebahagiaan. Oke. Oke, yang poin. Jadi ini untuk menunjukkan plotnya sebagai titik-titik. Labs kita tambahkan title scatter plot X pendapatan juta, kemudian Y kebahagiaan juta. Oke, saya rasa sudah cukup, kita tes. Nah, hasilnya seperti ini. Secara korelasi dia hubungannya positif secara umum. Jadi semakin tinggi pendapatannya, semakin juga tinggi kebahagiaannya. Nah, tetapi di sini ada apa istilahnya, distribusinya, outliernya itu yang cukup banyak. Jadi ada yang pendapatnya hanya tinggi itu tapi kebahagiaannya rendah, dan sebaliknya juga. Oke. Kemudian kita membuat model regresi linear. LM itu adalah fungsinya kebahagiaan dari terhadap pendapatan diambil dari data. Apabila kita cek, nah ini dia akan muncul dari ada koefisien, residual, effects, rank, fit values, dan lain-lain. Nah,
kita bisa ambil summary-nya di model. Nah ini, nah yang perlu diperhatikan itu adalah ini artinya setiap kali pendapatan itu naik 1 juta, ini 1 juta, nah maka kebahagiaan itu dia akan juga naik sebesar ini, seperti itu. Nah poin yang kedua itu adalah R square. Nah ini bisa diinterpretasikan sebagai 25,86%, di mana 25,86% itu adalah faktor yang mempengaruhi bentuk model ini. Nah, sedangkan sisanya yang mempengaruhi ini layernya ini seperti itu. Oke, kemudian nomor 4 selanjutnya itu homoskedastisitas. Jadi homoskedastisitas itu kita menggunakan kita akan menampilkan secara bersamaan. Jadi kemudian model. Nah ini jadi secara ringkas residual fit itu adalah data yang simetris ini. Jadi dia merepresentasikan semakin tinggi pendapatannya, maka semakin tinggi pula kebahagiaannya. Nah, sedangkan residual itu dia adalah merepresentasikan data yang sebaliknya. Nah ini, nah gigi residual itu dia menunjukkan bahwa di garis diagonal itu titik-titiknya itu secara umum dia mengikuti ini garis diagonal lah, tetapi di bagian ekornya ini, nah, dia sudah tidak sempurna seperti itu. Scale, location, menandakan terlihat adanya kecenderungan peningkatan sebaran residual seiring dengan kenaikan fitted values, seperti itu. Yang residual versus leverage, dapat beberapa titik dengan leverage dan residual yang cukup tinggi.
Artinya ada beberapa poin itu yang mempengaruhi bentuk dari model ini. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita visualisasi. Ini secara fungsi sama dengan scatter plot tadi, cuma kita menambahkan dua fungsi ini. Ini jadi untuk yang LM dia menunjukkan garis linear regresinya. Kemudian sedangkan yang state line ini dia akan menggunakan library dari ggpubr, jadi untuk menampilkan persamaannya. Lalu mempercepat, kita langsung copy paste saja. Secara fungsi ini sama dengan yang scatter plot tadi, hanya menambahkan dua baris ini. Kita coba. Otomatis. Nah, ini diberi garis, kemudian juga dia akan muncul persamaannya. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.